Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات رحمني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang diberikannya. Dengan nikmat tersebut kita bisa hadir pada kesempatan yang mulia ini di tempat yang dicintai Allah. Ahabbul biqa'i ilallahil masajid. Tempat-tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Allah kumpulkan kita di sini, mudah-mudahan dalam perkumpulan yang mendatangkan rahmat. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, yang mudah-mudahan berkekalan persahabatan kita sampai di akhirat, sehingga mudah-mudahan kita saling memberikan dukungan dan syafaat. Karena al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang bersahabat, orang-orang yang saling mencintai semasa di dunia, di akhirat nanti saling memusuhi, kecuali persahabatan, kecuali perkumpulan, kecuali persaudaraan yang dibangun di atas takwa, kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, mudah-mudahan majelis ini menambah ketakwaan kita sehingga bermanfaat di dunia kita dan lebih-lebih lagi di akhirat kita. Amin. Ma'asyiral kiram yang saya muliakan, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah junjungan alam, yang insya Allah mengikutinya dan cukup dengan apa yang dia perintahkan dan dia lakukan adalah kemenangan nyata, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, menyimpang dari jalannya atau menambah dalam syariatnya, dikhawatirkan akan membinasakan suatu aib, bahkan dia menjadi ladang pahala bagi kita bersama.
Karena berkumpul seperti ini mendatangkan rahmat Allah. Dicari-cari majlis kita oleh para malaikat, dan insya Allah di akhir majlis kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qumu maghfuran lakum. Semoga yang menjadi sebab yang memfasilitasi para pengurus masjid, Allah berikan bagian yang terbesar insya Allah taala. Amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada kitabu atau masih dalam kitabul haid, tentang babud dalil ala anna al-muslima la yanjus atau la yanjas. Dua-duanya boleh. Kalau dibaca yanjas berarti fi'il madhinya najisa, fi'il mudhari'nya yanjasu, fa'ila yaf'alu, fariha yafrahu. Ini wazan muttarid, yaitu bila ain fi'ilnya sulasi di waktu madhinya kasrah, maka fi'il mudhari'nya fathah, fa'ila yaf'alu. Demikian pula kalau dibaca la yanjus dari najusa yanjusu, fa'ula menurut wazannya tidak datang mudhari'nya kecuali yaf'ulu, yaitu bila dhamma ain fi'ilnya sulasi di waktu madhi, maka mudhari'nya adalah yanjusu. Contoh banyak ndak ngerti ke dia? Ndak apa je ndak masalah. Ikut tok orang kaji mana sekolah darun dulu atau muallimin atau di mana-mana dulu sekolah. Mana ndak atau tak saugi. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang sabu ada pada syarat dia orang kan tu masalah. Tak usah tengok-tengok ken ni. Kau tengok-tengok ken ni pandai bahasa Arabnya, sabu dia ndak pandai no sarap gira. Ndak pandai nahu usara, Allah musta'an. Minta maaf je apa-apa yang ndak joleh. Tanya ngek bawa kek buya kan apa lah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Babud dalil ala anna al-muslima la yanjus aw la yanjas. Bab tentang dalil bahawa sesungguhnya orang Islam itu tidak najis. Orang Islam itu tidak najis. Nah, bab ini ada sebabnya seperti yang akan disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dan hadis juga dalam Sahih Bukhari. Qala al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala haddathana Zuhair ibn Harb. Qala haddathana Zuhair ibn Harb qala haddathana Yahya ya'ni ibn Sa'id qala Humaydun haddathana wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن ألية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أو إن المؤمن لا ينجس. الحديث رواه البخاري ومسلم dan sahih. Qala haddathani Zuhair ibn Harb, telah menyampaikan hadis kepadaku atau telah menceritakan hadis ini kepadaku Zuhair ibn Harb. Itu Zuhair ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi an-Nasa'i. Qala wa huwa thiqatun hafiz. Qala haddathana Yahya ya'ni ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ya'ni ibn Sa'id, yani ibn Sa'id bin Farrukh al-Qattan. Qala Humaydun haddathana, berkata Yahya bin Sa'id al-Qattan, Yahya bin Sa'id al-Qattan thiqatun imam min ulama al-jarh wa ta'dil wa ilal al-hadis, wafat 198 Hijriyah. Qala
Humaidun haddatsana. Qala Humaidun haddatsana. Humaid menceritakan hadis ini kepada kami. Ini asalnya haddatsana Humaidun, tapi didahulukannya nama Humaidun haddatsana. Ini biasa dalam secara bahasa, tidak ada masalah. Dalam tariqatul ada, dalam menyampaikan hadis juga tidak masalah, cuman jarang, sehingga sebagian ulama hadis memasalahkannya, tidak ada masalah. Yaitu Humaidun haddatsana, Humaid menceritakan atau menceritakan Humaid, sama ya, Humaid menceritakan atau telah menceritakan Humaid, sama. Alhamdulillah. Tapi pada umumnya adalah haddatsana Humaidun, tapi sini tidak. Qala Humaidun haddatsana. Tahwil pindah ke sanad yang lain, karena Imam Muslim suka mengumpulkan beberapa sanad yang bertemu di tengahnya untuk menguatkan atau untuk menguatkan atau untuk menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan dari berbagai jalan dan lafaz mana yang dia pilih. Qala wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dan telah menceritakan pula kepada kami, kata Imam Muslim, Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Abu Bakar Abi Syaibah masyhur namanya Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim ibnu Abi Syaibah al-Absi al-Kufi, adalah Syekh Imam Muslim yang paling banyak diriwayatkan hadis daripadanya dalam kitab Al-Jami' As-Sahih ini. Jadi banyak dia diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Imam Hafiz, wal lafdhu lahu, ini lafaz yang disebutkan di matan ini adalah lafaz yang diriwayatkan dari jalan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Ismail ibn Ulayyah. Ismail ibn Ulayyah telah menyampaikan hadis kepada kami. Ismail ibn Ulayyah yaitu Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam ibn Ulayyah Al-Asadi Abu Ibrahim Al-Kufi, thiqatun thabt. Ulayyah itu nama neneknya. Jadi sebenarnya dia enggak suka disebut Ibnu Ulayyah, tapi dikenal dengan Ibnu Ulayyah. An Humaidin At-Tawil, dari Humaid ibn Abi Humaid At-Tawil. Humaid bin Abi Humaid At-Tawil thiqatun thabt. An Abi Rafi', dari Abu Rafi' namanya Nufai, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau maula Maimunah. Naam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah masyhur Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam dan kesungguhan beliau dalam mengikuti setiap majlis Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan di dalam musafirnya senantiasa mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga nanti ketika beliau tidak ada akan dicari Nabi alaihi salatu wassalam, ketika tidak nampak akan dicari. Maka dalam hadis ini ceritanya seperti itu. Annahu laqiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Hurairah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu fi tariqin min turuqil Madinah, di salah satu jalan di Madinah. Madinah itu dulu kecil, tidak sampai segodang bangkinang. Bagi yang pernah umrah, ya kotanya ya, kota Madinah itu adalah seluas pekarangan Masjid Nabawi sekarang. Jadi di sudut-sudut tak ponek dah dah. Ya, kalau sudut-sudut tak ponek, tapi kini ponek kalau musim haji, payah menyelot gelombang wang nak sekenek dah kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi bertemu dengan Abu Hurairah di salah satu jalan di Madinah. Wa huwa junub. Padahal Abu Hurairah waktu itu masih dalam keadaan junub. Junub tentunya alhamdulillah. Junub adalah, tidak perlu sabuin lah, paham. Nah, dalam keadaan junub yang mewajibkan mandi besar, artinya dalam keadaan berhadas besar. Fansalla fadhahaba. Karena dalam kondisi seperti itu, Abu Hurairah diam-diam memisahkan diri dari rombongan. Ya, ketika bertemu dia bergabung.
Setelah itu dia ingat dia dalam keadaan junub dan belum mandi. Maka diam-diam dia insalla, itu maknanya pergi secara diam-diam. Zahaba khufyatan. Jadi kalau dikatakan ada orang masuk diam-diam namanya tasallala. Yatasallalu tasallulan. Itu masuknya. Kalau pergi insalla yansallun silalan. Kata bahasa Arab apa yang malammu? Jadi kaum muslimin masuk. Kalau tasallala masuknya secara diam. Kalau perginya insalla yansallun silalan. Artinya pergi secara diam-diam. Yani insahaba khufyatan, dalam keadaan tanpa minta izin dulu, tanpa minta izin. Makanya dia fansalla, dia memisahkan diri secara diam-diam. Fadzahaba, dan langsung pergi. Kemana perginya? Ya ke rumah. Faghtasala, dan mandi. Faghtasala, dan mandi. Fatafaqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sampai, dia cari Abu Hurairah dan nampak, maka dicarinya. Falamma ja'ahu, dan terkala Abu Hurairah datang bergabung dengan rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala aina kunta ya Abu Hurairah, di mana engkau wahai Abu Hurairah? Qala ya Rasulullah, dia berkata wahai Rasulullah, laqitani wa ana junub, ketika engkau bertemu denganku tadi aku masih dalam keadaan junub, berhadas besar. Fakarihtu an ujalisak, maka saya tak suka atau merasa segan duduk bersamamu dalam keadaan berhadas besar. Kenapa? Ya karena penghormatan ke Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, dan juga nanti jangan-jangan di dalam majlis itu turun ayat dan dibacakan kepada sahabat. Orang junub tidak boleh, orang junub tidak boleh baca Quran, tidak boleh baca Quran. Bahkan sebagian ulama seperti diriwayatkan dari Abdurrahman ibn Mahdi, gurunya Imam Asy-Syafi'i, kemudian dari Imam Malik rahimahullah, mereka tidak mau menyampaikan hadis kecuali dalam keadaan berwudu. Kalau Imam Malik kalau datang majlis imla'ul hadis, beliau ganti pakaian yang terbagus, kemudian berwudu, bersuci, lalu duduk dengan sempurna, baru mau menyampaikan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Ini bukan karena wajib, tidak, tetapi penghormatan dan ta'zim kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu bahwa hadis Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu, karena wahyu itu terbagi dua. Ada Al-Qur'an disebut dengan wahyu matlu, wahyu yang ditilawahkan, dan ada sunnah atau hadis yang disebut dengan wahyu ghairu matlu, wahyu yang tidak ditilawahkan. Qala fakarihtu an ujalisak, maka saya tidak ingin atau tidak suka duduk di majlismu dalam keadaan berhadas besar. Hatta aghtasil, oleh sebab itu saya pergi sampai saya mandi dulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW dengan heran mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya orang beriman itu tidak najis. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT. Di sini Nabi alaihissalatu wassalam disebutkan dalam hadis bertemu dengan Abu Hurairah di salah satu jalan. Nah, dan Nabi alaihissalatu wassalam bersama beberapa orang sahabat waktu itu. Dan ketika Abu Hurairah bertemu, Abu Hurairah merasa segan datang atau bersama Nabi SAW, sehingga beliau menarik diri, karena dalam keyakinannya atau dalam keyakinan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala kurang bagus duduk bersama Nabi SAW dalam keadaan tidak suci. Dan keadaan tidak suci ini dasarnya kesempurnaan adabnya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sebagian ulama mengatakan adalah di antara adabnya tulabul ilmi, bersama alim ulama
adalah dalam keadaan sesempurna mungkin. Ia datang dalam keadaan sudah bersih dan mandi. Yang sampai nutup hidung lo Ustaz deh. Misalnya kan, dalam keadaan pakaian yang sebaiknya rapi, kemudian duduk dalam keadaan yang sopan, ya tentu sesuai dengan etika dan estetika yang baik, yaitu ya kadang-kadang memang ada masalah adab dan sopan ini, cara duduk kadang-kadang sebagian bagi mereka sudah bagus kan, ya kalau sebagian tidak bagus, ya, jadi perlu juga diperhatikan keadaan di mana kita duduk. Atau ketika bertemu dengan syekh misalnya, kalau orang-orang Arab bertemu dengan syekh, dia pegang kepalanya dengan dua tangan lalu dicium jidatnya. Kalau di Indonesia jangan coba-coba pegang kepala syekh. Konoskor sekolah tidak bisa, konoskor kita. Nah, terpaksa membayar jamak membana balik. Apa dia itu pegang polon dia. Jadi tidak boleh. Pegang kepala bagi kita pantangan. Jangankan orang berilmu, orang-orang yang ini, orang-orang yang dihormati, orang biasa saja tidak boleh pegang tangannya. Mungkin pernah saya ceritakan ke tuan-tuan dan perempuan di sini, ada saudara kita orang Madura, jadi sopir salah seorang syekh di Arab Saudi. Syekhnya menurut dia sendiri baik orangnya. Dan orang sopir ini juga baik sekali orangnya sama syekh. Ya karena baik, majikan baik tentu pekerja lebih baik. Makanya mereka sebenarnya baik-baik aja. Cuman satu yang jadi catatan, setiap diminta sesuatu untuk mengerjakan sesuatu selalu begini dia. Artinya nampak keadaan tidak senangnya. Syekh heran kenapa ini orang. Lalu yang kawan ini yang tempat bertanya menjelaskan, Syekh ketika nyuruhnya gimana? Iya saya pegang kepalanya, tolong ya. Dikusuk kepalanya, rupanya pantang dipegang. Gini. Oh gitu rahasia Syekh. Orang Indonesia itu pantang dipegang kepalanya. Ya, pantang dipegang kepalanya. Orang Arab dipegang kepala itu ada hormat dan sayang. Jadi tidak sama. Sama kalau orang Arab jangan cuba-cuba pegang kepala pemengga, kena sikun wah. Tidak boleh. Jadi kalau kita pegang pemengga, kenapa orang? Biasanya kan. Tapi kalau orang sana tidak, itu pantangan. Jadi ada seperti ini mungkin yang sifatnya tidak berdasar-dasar, tapi adalah al-urf. Makanya ada istilah al-urf itu muhakkam atau al-adatu muhakkamah, selama tidak bertentangan dengan syariat. Kan tidak ada larangan memegang kepala ayah, tidak ada. Dalam Al-Quran hadis tidak ada kan. Cuman ke awak jen dia mau coba pegang pola ayah, mak sajak tinggi kalau pegang pola dia tidak bisa. Kalau di sana tidak. Kalau orang menghormati ayahnya, dia pegang kepala ayahnya lalu dicium di ubun-ubun ayahnya, itu namanya hormat sehormat-hormatnya. Atau dicium di jidatnya atau di hidungnya, dicium oleh anaknya. Itu cara menghormati orang tua di sana. Baiklah kaum muslimin. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menganggap kurang pas dan kurang adab kalau dalam keadaan tidak suci. Akhirnya dia memisahkan diri secara diam-diam dan lalu dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Hurairah yang adalah seorang anggota majelis Nabi yang senantiasa aktif. Jadi orang aktif kalau tidak nampak pasti kelihatan, tahu langsung. Orang-orang yang aktif itu kelihatan kalau tidak hadir. Makanya kalau tidak ada beda Ustaz Jen aktif bodoh. Nah, bagus ya aktif. Sehingga ketika tidak nampak ditanyakan, di mana si fulan? Kalau dalam keadaan susah mungkin didoakan diberikan kemudahan, atau dalam keadaan sakit mungkin didoakan supaya diberikan kesembuhan dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu dicari oleh Nabi SAW. Nah ketika dia datang, karena dia perginya diam-diam tadi, tidak ada yang tahu. Tadi ada sama kita tapi tiba-tiba menghilang. Ya awalnya jalan bersampingan, sudah itu mundur ke belakang, tiba-tiba menghilang. Fansallah, dia pergi tanpa diketahui oleh Rasulullah SAW karena segan dan ta'zimnya kepada Nabi SAW. Tapi lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah,
Ya, ini juga pelajaran berharga bagi kita bahwa sahabat mentakzim Nabi itu lebih dari kita. Cuman mereka tidak mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, setelah Nabi wafat tidak ada mereka yang ngalap berkah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mereka yang bertawassul minta doa melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa mereka. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, antara ta'zim dengan taqdis adalah dua kutub yang berlawanan. Ta'zim disyariatkan, taqdis dilarang. Tahu beda taqdis? Anda biasa dia mengkultuskan. Mengkultuskan tak boleh. Menta'zim wajib. Menta'zim ulama wajib. Menta'zim Nabi lebih wajib lagi. Tapi mengkultuskan Nabi tidak dilakukan oleh as-salafus salih, karena mengangkat derajat Nabi di atas derajat yang telah ditetapkan Allah untuknya adalah melampaui batas, sehingga mereka tidak meminta ke jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak meminta ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengkeramatkan. Ada namanya tuh kuburan keramat. Kuburan Rasulullah ada? Enggak ada. Enggak ada kuburan keramat. Di Madinah enggak ada kuburan keramat. Ada tuntut tahu? Saya 15 tahun di sana enggak ada tulisan kuburan keramat Abu Bakar. Kuburan keramat Utsman, Ali bin Abi Talib, Sa'd bin Abi Waqqas, pada mereka orang-orang jamin masuk surga. Begitulah kalau ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu tegak. Karena kita hanya boleh mentakdis Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita hanya boleh meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi alaihi salatu wassalam dengan derajat yang sangat tinggi di atas seluruh hamba Allah, tapi tidak keluar dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pegang teguh-teguh supaya kita tidak runtuh. Ini yang harus kita pegang erat-erat supaya kita tidak menyimpang dari jalan yang benar. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka mentakzim Nabi tapi tidak mengkultuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari derajat kemanusiaannya dan kerasulannya. Qala ya Rasulullah. Lalu dia berikan alasan, Rasulullah laqitani wa ana junub. Saya dalam keadaan junub. Taib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakarihtu an ujalisaka hatta aghtasil." Saya merasa tidak senang atau merasa segan duduk bersamamu atau di majelismu dalam keadaan junub. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Subhanallah." Nabi takjub, heran. Apa yang menghalangi kamu duduk bersama saya dalam keadaan junub? Kenapa? Innal mu'mina la yanjus. Nabi SAW katakan orang beriman itu tidak najis. Tidak najis. Nah, perkataan Nabi innal mu'mina la yanjus, orang beriman itu tidak najis, kaum muslimin menjadi kaedah besar yang daripadanya diambil istinbat hukum-hukum syar'i, bahwasanya orang beriman itu tidak najis. Artinya badannya, keringatnya, bahkan ludahnya. Apa buktinya? Hadis ini, innal mu'mina la yanjus. Lalu kenapa larang untuk duduk di masjid? Ini hadas. Artinya tidak ada cerita bila ada orang Islam masuk ke rumah kita lalu berkeringat langsung di bawah Baiklin semprot. Ya, kecuali disinfektan itu lain lagi, ini urusan lain. Ini corona ini bikin bid'ah banyak negara kita. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang mukmin itu tidak najis. Atau misalnya anak kecil yang berkeringatan lalu dia naik ke atas kita, kemudian mungkin muncrat air liurnya ke baju kita, boleh dipakai salat? Boleh, karena dia tidak najis.
dia tidak najis. Itulah sebabnya kenapa orang Islam itu, kenapa orang yang meninggal atau mayat itu dimandikan. Seandainya dia najis, boleh dimandikan? Hah? Pindah najis ke awak. Iya tak? Andainya dia najis, lalu kita mandikan, pindah tak najis ke kita? Pindah najis? Pindah. Makanya bukti bahwa orang Islam tidak najis, matinya saja tidak najis, sehingga boleh dimandikan. Kalau seandainya dia najis, tidak boleh tidak dimandikan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, orang yang telah memandikan orang yang meninggal, selama tidak ada najis menempel, karena ada dari yang keluar, ada sebagian najis, yaitu yang keluar dari salah satu dua jalan. Kemudian di sini ulama juga mengatakan sampai anak bayi yang dilahirkan atau digugurkan oleh ibunya itu juga tidak najis, sekalipun masih ada lengket padanya cairan-cairan yang ada pada jalan keluarnya. Di sini ada khilaf di antara ulama, apakah kelembaban yang ada pada faraj wanita itu najis atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i dua pendapat, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak najis. Ini bukan mazi, bukan mani, ini di luar permasalahan itu, yaitu lembab yang ada pada faraj seorang wanita, najis atau tidak. Tapi kalau mazi semua mengatakan najis, mani khilaf, yang sahih tidak najis, wadi najis, air kencing khilaf juga, tidak ada khilafnya. Jadi kaum muslimin, ini di luar yang masalah-masalah yang sudah disebutkan. Itu ada apa istilahnya, lembab ya, itu basah yang bukan dari zatnya najis atau tidak. Was sahih wallahu a'lam, seperti kata Imam An-Nawawi, adalah tidak najis. Yang terakhir adalah tidak najis. Karena kalau kita katakan nanti semuanya tidak najis seperti mazi, maka akan lahir dari sini hukum tentang oral seks. Kaji dewasa, ya, sekira paham oral boleh atau tidak. Sahih tidak boleh, karena di saat seorang laki-laki atau perempuan terangsang akan keluar muqaddimahnya, yaitu mazi, dan mazi sepakat itu najis, dan najis tidak boleh dimasukkan ke dalam mulut, tidak boleh masuk ke dalam mulut kita. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka oral seks itu bukanlah manhaj islami, tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian orang Islam tidak najis, ini mahallul ijma', adalah ijma' bagi di antara ulama kaum muslimin. Ada riwayat mu'allaq dalam Sahih Bukhari, artinya tidak disebutkan sanadnya, mu'allaq bi sighatil jazm, bahwasanya innal mu'min la yanjusu hayyan wa mayyitan, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, perkataannya bahwa seorang mukmin itu tidak najis baik hidup maupun mati. Nah, ini keadaan orang Islam. Jadi seorang muslim dan muslimah itu tidak najis. So, kalau najis menyusahkan nanti pas meninggal, yang mengampani konoloh dia najis, tepat solih dibasuh, abi basuh tangan itu sudah mubun najis, basuh lagi tangan dan seterusnya. Makanya mukmin itu tidak najis. Oleh sebab itu, maka seorang mukmin boleh makan bersama dengan mukmin yang lain, bahkan boleh saling memberi yang dipegang oleh tangan yang lain. Tapi tentu saja tegak bersih tidaknya ini harus diperhatikan. Ya, karena memang jangankan untuk saling dipipin daging untuk awak makan musamu, kadang banyak yang belum makan sepinggan, banyak yang belum bisa satu nampan. Saya pertama makan dengan orang lain, ya keluarga sering. Orang lain di waktu itu di Arab dapat kawan Afrika. Ya,
Subhanallah. Awak basuh tangan kan makan basuh tangan sabun kan, inyo ndo basuh tangan noh. Betul ni ke baju. Astagfirullahaladzim. Ya. Asuri itu pipian dah yang untoro dah, aben kawak dah. Astagfirullah. Atau bahasa pakai ahli takwil nukut itu dan takwilkan. Non apa tu dabu-dabu tadi lah dimakan sedor. Kini bagian awak lah berhasil, Allah musta'an. Kenapa kalau tidak diambil? Itu cara orang itu memang apa memuliakan kita. Jadi orang-orang luar negeri kalau memuliakan kita sambil makan itu daging tu disuir tu awak dia ben ke awak dia. Artinya kecik makan je lah, tidak perlu menyolasin apa namanya, tidak perlu payah-payah pipi. Kadang kalau salah-salah pipi kan terlantap apa tak tambu kan. Jadi gitulah kaum muslimin dan muslimat. Akhirnya belajar juga kadang-kadang untuk menahan diri. Alhamdulillah. Jadi artinya ini tidak najis. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian bahwasanya di situ juga diambil dalil bahwa orang yang dalam keadaan junub maka boleh untuk hadir di majelis-majelis ilmu selain masjid, karena masjid ada hukum khusus. Masjid ada hukum khusus, seseorang tidak boleh berdiam di masjid dalam keadaan junub. Adapun haid terjadi perbedaan pendapat ulama, orang haid boleh atau tidak. Sebagian mengkiaskannya kepada junub hadas besar, haid hadas besar. Kemudian zahir atau istinbat dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepadanya, nawilinil khumrata minal masjid, tolong ambilkan alas salat saya di masjid. Lalu dia alasan, ya Rasulullah inni haid, saya sedang haid. Berarti seolah-olah maklum dari Ummul Mukminin Aisyah, orang haid tak boleh di masjid. Lalu Nabi berikan alasan, inna haidataki laysat biyadiki, haidnya kamu tidak di tanganmu, kamu kan ngambil hanya dengan tangan, dan haid itu tidak ada pada tanganmu. Wallahu taala alam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwa orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan tidak najis baik hidup maupun sudah meninggal. Sekarang masalahnya orang-orang yang tidak Islam najis atau tidak? Babe ji terpasang buayu tau ipe asal musafir buayu semuanya. Sebab nanti bangku-bangku di pesawat, bangku di bus, bangku di taksi, bangku di ruang tunggu kan banyak bekas najis nanti, bahaya juga. Ya tak? Kalau dihukum mereka najis, pasti mereka berkeringat. Yang namanya perjalanan pasti berkeringat. Walaupun di taksi ada AC, di ruang tunggu ada AC, tapi menjelang sampai, apalagi luik-gulik, panggilan terakhirnya kan, panggilan terakhir wak di lubang, pasti akan berkeringat. Kalau dia najis, keringatnya najis. Kemudian kalau dia berikan makanan ke kita dengan tangannya, maka harus kita basuh dulu. Es krim bocor basuh. Ini kaum muslimin dan muslimat. Wallahu ta'ala alam was-sahih, bahwa orang-orang kafir sendiri jasadnya tidak najis. Adapun hadis ayat Al-Quran dalam surat At-Taubah itu, innamal musyrikuna najasun, orang-orang musyrik itu najis, maksudnya adalah najis akidahnya. Najis akidahnya artinya supaya kita tidak tidak menyukai orang kafir. Ya, tidak menyukai orang kafir, karena tidak mungkin orang beriman menyukai. Tidak menyukai itu biasa. Ini jangan salah paham berarti kita radikal, tidak. Sebab saya tidak mungkin menyukai semua orang, betul? Tidak mungkin menyukai orang. Kalau sempat menyukai semua orang, marah istri saya nanti. Iya, asal nampak perempuan saya suka, tidak. Cuman tidak boleh menzalimi dan tidak boleh mengambil hak dengan cara batil. Jadi beda antara cinta dengan memberikan hak. Tuan-tuan,
mohon maaf kaum muslimin, ketika belanja misalnya di lado Indomaret juga Allah nawo lah maju bangkina masya Allah lah maju kaum muslimin beli di Indomaret misalnya, yang punya orang Islam pun enggak bikin masa orang Islam enggak orang Islam, tapi boleh enggak dibayar? Hah? Enggak bisa enggak dibayar. Kasir nak Islam kira apa aja? Hah? Itu haknya, wajib dibayar. Siapa yang tidak bayar ditangkap, dihukum. Kalau sempat mencuri harta orang kafir, cukup syarat-syaratnya, yaitu dicuri dari simpanan sampai harganya 1/4 dinar, dipotong tangannya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, cinta lain memberikan hak lain. Jelas? Kalau sampai cinta sudah bahaya tuan-tuan. Nah, sesama muslim saja, sesama muslim kita kan mesti saling mencintai, betul? Tapi ada enggak di antara kita yang saling membenci? Aduh pun enggak. Berarti radikal ya. Berarti radikal tidak. Karena enggak mungkin antum mencintai bandar narkoba, mungkin? Ini Islam? Hah? Dah be sambun. Muslim. Tak mungkin antum mencintai bandar judi. Sah? Benci mana? Boleh dibenci tak bandar judi? Boleh. Tapi dia orang Islam. Satu bangsa dan satu negara dengan kita. Ya mesti. Mereka orang berdosa. Mesti kita tak mungkin kita cintai orang pendosa. Nah, mana yang lebih berat dosanya? Koruptor atau kufar? Betul lah. Ya betul. Korupsi ngambil harta kita, orang kafir belum tentu ngambil kita. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, orang kafir lebih besar dosanya daripada orang korupsi. Nah, antum benci tak sama orang korupsi? Benci? Terus orang kafir? Lebih lagi. Cuman boleh ndak antum membunuh orang korupsi? Boleh? Boleh ndak? Ya ndak boleh. Ndak boleh kita yang bunuhnya. Itu harus pihak yang berwenang dan berwajib. Ndak boleh, bukan hak kita. Jelas? Demikian juga orang kafir ndak boleh kita bunuh. Aniaya ndak boleh. Curi barang juga ndak boleh. Kalau mereka tetangga kita, wajib kita hormati sebagai tetangga. Kalau ada makanan beli lebih atau makanan kita beli, boleh tidak beri sama orang kafir? Bukan boleh lagi, dianjurkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang kafir itu aman tinggal bersama orang Islam. Orang kafir aman tinggal bersama orang Islam. Maka Islam tidak mungkin radikal. Kalau ada umat Islam yang radikal, berarti tidak menjalankan Islam dengan benar. Kalau ada orang Islam menakutkan, berarti tidak menjalankan Islam dengan benar. Cuman memanglah kaum muslimin, orang-orang yang berbuat jahat selalu takut pada orang yang berbuat baik. Biasa? Ya biasa itu. Orang-orang yang baik selalu awas terhadap orang yang tidak baik. Masa antum sudah tertipu 3 kali masih juga Sudah tertipu 3 kali masih juga baik sangkaannya? Antum pernah tertipu? Saya pernah tertipu enggak? Berapa kali? Enggak hitung ya. Masih percaya juga enggak sama penipunya? Enggak lah. Demikian juga kita, orang-orang kafir enggak mungkin kita percaya dalam agama kita. Enggak mungkin kita percaya dalam agama kita. Jelas? Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali ke masalah kita tadi, bahwa orang kafir tidak najis badannya. Ayat itu maknanya adalah najis akidahnya, najis keyakinannya, najis ajarannya. Maka kita tidak boleh. Kenapa disebut dengan najis oleh Allah? Supaya kita tak mencintai, tak suka sama sekali dengan apapun yang berbau
kekufuran, karena iman itu mengharuskan benci pada kekufuran. Siapa yang suka pada kekufuran pasti tidak kuat imannya. Salah satu syarat daripada la ilaha illallah mesti nafikan seluruh kekufuran, baru kita isbat iman. Jelas? Dan itu tidak mengganggu orang lain. Kita tak akan mengganggu orang lain dengan keyakinan ini. Sama kok, orang kafir juga nganggap kita, orang kafir nganggap kita orang kafir. Antum tahu nggak, orang kafir itu bilang kita masuk neraka. Sama. Bahkan kita disebut lebih parah, kita domba yang binatang nyawa tentu. Awak lain manusia juga sabuknya lah. Sah? Kita bilang orang kafir, mereka bilang kita domba yang kalau domba tu sosek boleh dibantai. Itu masalahnya, bahaya kaum muslimin dan muslimat. Domba tak tahu tuan punya orang, maka cilok-cilok orang. Jadi tak bisa. Jadi sebenarnya semua agama yang beragama secara benar meyakini yang di luar agamanya masuk neraka. Maka umat Islam tidak salah, dan mereka dalam keyakinan mereka tidak salah, sah. Cuman kita tidak boleh membenarkan mereka, sebagaimana mereka juga tak membenarkan kita. Kalau dia yang awak masuklah ke awak, kan gitu. Oleh sebab itu kaum muslimin, maka adillah kita dalam menghukum. Kenapa umat Islam tak boleh sebut orang kafir, lalu orang kafir sebut kita domba yang tersesat. Mau jadi domba? Hah? Kau lah. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, orang Yahudi bilang kita umamiyin. Tahu umamiyin? Tak jawab sendiri ya. Itu orang untuk lendak AB. Untuk lendak AB itu tiap mau jawab apa nyuang. Kaum muslimin dan umamiyin itu adalah bangsa babu. Tahu babu? Bangsa babu, tahu tu babu? Hah? Pembantu tapi tanpa pamrih. Dalam keyakinan mereka selain Yahudi diciptakan untuk menjadi pelayan orang Yahudi. Dia opong juga beliau dia orang Yahudi. Itu keyakinan mereka. Silakan mereka berkeyakinan. Tapi jangan tolak pada keyakinan macam itulah. Jelas? Kalau awak keyakinan kita orang Yahudi, orang-orang tongkau. Selalu mungkir janji. Dan kenyataan memang seperti itu. Beratus-ratus resolusi antara kaum muslimin dengan Yahudi selalu dilanggar oleh orang Yahudi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka tidak patut dikatakan kalimat kafir adalah kalimat yang harus dihindari. Tidak bisa, karena kita juga dikafirkan oleh orang kafir. Kita juga dianggap dalam istilah mereka. Silakan istilah kita ya begini, Al-Quran menyebutkan, hadis menyebutkan, dan kita lebih terhormat orang kafir. Kalau kita disebut domba yang setelah domba sosek lah. Jadi lebih parah. Dan kita tidak marah, tidak masalah. Silahkan sebut, iya tak? Tapi jangan sabut depan kami. Wan domba sosek kami, tidak boleh. Sama-sama sebagaimana kita juga tak pernah mengatakan ya kafir ta'al sini, tidak ada, kita tidak ada bilang. Iya kan? Kalau ada orang Cina kita panggil apa? Toke malah dipanggil ya. Ya toke, kadang koko kan. Koko abang ya. Sah? Kenapa orang Inggris panggil Mister malah? Tiba awak yong ni. Lama apa yong ke awak? Tiba orang barat sawak Mister dah tuan. Ya awak tiba ke awak nak pijang orang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita menyebut mereka lebih terhormat daripada mereka menyebut kita. Maka harusnya jangan kita yang diperbaiki sebutannya, tapi juga atau mereka yang harus diperbaiki sebenarnya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah Islam adalah damai dan aman. Sekali lagi, makanya orang kafir tidak najis badannya. Artinya boleh makan bersama mereka. Boleh makan sama orang kafir? Boleh? Taklah boleh? Hah? Boleh apa tak? Boleh makanan orang kafir boleh kita makan? Yang halal boleh kan, yang haram kan tak banyak lah. Yang halal boleh tak dimakan? Dia pembantunya kita orang muslimah misalnya, masak dibeli daging dari pasar halal,
tengok kamera cuanya halal dari mui misalnya. Sudah itu yang masak orang Islam, yang punya makan ini yang masak orang Islam, boleh makan situ? Boleh ibunya makan gay? Ambil ada ambil ayam tawar boleh ambil? Boleh? Alhamdulillah, kecuali sudah menyuakan dia tadi itu tidak boleh, bercampur tidak boleh. Tapi selama halal boleh. Siapa yang boleh kan? Hah? Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sering diundang makan oleh orang Yahudi. Datang Nabi, makan dia, makan. Bahkan sampai Nabi diracun oleh seorang wanita Yahudi. Allah musta'an. Jadi boleh makan. Makanya suka nampak dan makan di uang kafir jembang indah. Boleh makan dalam keadaan kita dalam keadaan damai. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makan dengan orang kafir boleh. Cuman kenapa mereka disebut najis dalam ayat? Supaya kita tidak mencintai kekufuran dan orang kafir. Mas waktu saya apa nak sampai? Baik, muazzin punya hak. Nah, walaupun sedang cerita, kalau la azan pasti berhenti. Nah, silakan. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah. Jadi kemudian Imam Al-Muslim rahimahullah menyebutkan hadis yang kedua dalam bab ini. Qala wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib qala haddatsana Waki' an Mis'ar an Wasil an Abi Wa'il an Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiyahu wa huwa junub
فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا إن المسلم لا ينجس. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة yaitu Abu Bakar bin Abi Syaibah Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Absi al-Kufi thiqatun hafiz, wa Abu Quraib dan Abu Quraib yaitu Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib Abu Quraib al-Kufi thiqatun, qala keduanya berkata hadatsana Waqi' telah menceritakan hadis kepada kami Waqi' yaitu Waqi' ibn al-Jarrah ar-Ru'asi Abu Sufyan al-Kufi thiqatun imam, guru daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, an Mis'ar dari Mis'ar ibn Kidam dari Mis'ar ibn Kidam al-Kufi, an Wasil dari Wasil itu Wasil ibn Hayyan al-Ahdab Bayya al-Kufi thiqatun, an Abi Wa'il dari Abu Wa'il yaitu Syaqiq ibn Salamah al-Kufi juga thiqatun, an Huzaifah dari Huzaifah yaitu Huzaifah ibn al-Yaman sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan rahasia nama-nama orang munafikin di Madinah. Nama-nama orang munafik di Madinah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Huzaifah dan disuruh untuk tidak dipublish, tidak diumumkan kepada masyarakat. Maka pada masa itu Umar radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah Umar radhiyallahu taala datang kepada Huzaifah dan mengatakan hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indak, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku dalam daftar tersebut? Maka Huzaifah mengatakan tidak. Huzaifah mengatakan tidak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiyahu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya wa huwa junub dan dia junub, fahada anhu, lalu dia hada yakni adala anhu, memisahkan diri daripadanya, faghtasala lalu mandi, thumma ja kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lalu dia sebutkan alasannya bahwa dia tadi dalam keadaan junub, lalu Nabi katakan innal muslima la yanjus, bahwa seorang muslim itu tidak najis. Ma'asyiral kiram, ma'asyiral muslimin wal muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kesimpulan daripada pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, yang pertama sesuai dengan bab bahwasanya orang Islam itu tidak najis, baik laki-laki maupun perempuan, baik dalam kehidupan maupun dalam keadaan sudah meninggal. Maka yang keluar dari tubuhnya seperti keringat atau seperti air mata yang tidak disebutkan secara nas najisnya, maka tidak najis, termasuk su'rul mu'min, termasuk air liurnya. Maka disebutkan dalam banyak riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan khususnya dengan para istrinya selalu minum dari cangkir yang sama. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam sengaja mengambil minum dari bekas bibir istrinya minum, atau makan dari bekas gigitan istrinya seperti makan buah dan sebagainya. Maka Nabi SAW sengaja makan dari situ. Kalau seandainya najis tentu tidak akan diminumnya. Bahkan Nabi sebutkan secara nas su'rul mu'min la yanjus, yaitu su'rul mu'min, yaitu ludah seorang mukmin itu tidak najis. Andainya kalau sempat kawan salah meludah kono dia punggung awak, ya awak dok pergi musaji misalnya kan, tidak perlu ganti baju, cuman kok babaun ya tahan sekali lah kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Yang kedua, adab yang disebutkan dalam hadis tadi, kemudian dalam hadas besar pun tetap tidak najis, tetap tidak najis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Yang ketiga, bahwa di antara adab talibul ilmi, orang yang sedang menuntut ilmu kepada para ulamanya, adalah tampil dalam keadaan yang sebaik-baiknya, walaupun itu tidak wajib sifatnya.
Wallahu taala a'lam. Wih, ternyata ada yang menarik pertanyaan tapi tidak berkaitan dengan hadis. Baik. Kaum muslimin dan muslimat, ada 3 pertanyaan ini. Jadi apa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kesimpulan boleh wanita haid masuk masjid, Ustaz? Saya katakan masuk boleh, tapi menetap di masjid tidak boleh. Khilaf bermang. Sebagian mengqiyas atau mengambil ilahnya dilarang ke masjid itu adalah karena takut mengotori masjid. Takut mengotori masjid. Dan ilah ini wallahu ta'ala lemah, karena di zaman Nabi walaupun tidak ada softtek, tidak ada apa istilahnya, pembalut, tetapi mereka juga menggunakan pembalut yang lain, yaitu seperti kain perca dan sebagainya atau kapas. Mereka sudah gunakan dari itu. Jadi alasannya bukan karena takut kena najis, tidak, tapi karena hadas. Maka illah kuatnya adalah masalah hadas besar. Maka yang berhadas besar tidak menetap di masjid. Kemudian dijawab oleh ulama yang lain bahwa kenapa dibolehkan, orang junub tak boleh, orang haid tak boleh? Boleh, karena orang junub dia sendiri bisa bebas dari junubnya, sedangkan orang haid tak bisa bebas dari junubnya sebelum selesai. Maka mereka membedakan hukum ini. Tapi Allah Ta'ala alam, al-ahwat yang lebih hati-hati adalah tidak menetap di masjid. Kalau dengan alasan ta'lim misalnya, bisa diganti dengan duduk di luar masjid atau melalui media yang ada. Wallahu ta'ala alam. Memang ada yang membolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama berdalil dengan hadis tawassulnya Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan hadis ini adalah hadis tidak sahih. Disebutkan Ibnu Jauzi masuk di antara hadis palsu, yaitu ketika Nabi Adam alaihissalam melihat di Arasy tertulis di situ Allah Muhammad, di Allah di kanan, Muhammad di sebelah kiri. Makanya di sini banyak dibuat orang di masjid, di rumah, jadi Allah Muhammad. Akhirnya seolah-olah ini satu derajat antara Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu kekeliruan akibat daripada hadis yang palsu. Dan dilihatnya di situ nama Muhammad, lalu dia bertanya, siapa Muhammad? Maka ini adalah Rasulullah paling mulia di antara anakmu. Dan hadis ini tidak sahih, bahkan dihukum palsu oleh Imam Ibnu Jauzi dan lainnya. Wallahu alam. Kemudian dengan kisah Imam Malik dan Abu Ja'far al-Mansur, ini disebutkan dalam kitab fikih Imam Malik misalnya, bahwa Abu Ja'far al-Mansur ketika selesai haji dan umrah disuruh oleh Imam Malik rahimahullah untuk datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertawassul kepadanya, kepada Allah SWT dengan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga setelah itu bertawassul dengan Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin dan muslimat, matanya saja menunjukkan kebatilannya. Matanya sudah menunjukkan kebatilannya. Wallahu taala alam. Ini tidak dirakat secara sahih dari as-sahabatu radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bolehkah melaksanakan Jumat di ballroom hotel disebabkan sedang ada acara di hotel tersebut? Melaksanakan solat Jumat. Solat Jumat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah wajib pertama di perkampungan. Yang kedua bagi orang yang menetap. Kalau antum sedang musafir tak wajib solat Jumat. Nah, apakah boleh solat Jumat di selain masjid atau tidak? Sebagian ulama mensyaratkan mesti di masjid, dan mesti di masjid jami'. Mesti di masjid jami', karena nama saya Jumat, yaitu untuk mengumpulkan semua orang. Jadi kalau ibaratnya kita ada musalla, musalla itu masjid sebenarnya, sehingga masuk musalla juga ada tahiyatul masjid. Sebenarnya itu masjid, istilah kita musalla. Nah, masjid jami'nya itu masjid. Jadi di sebuah lingkungan kadang-kadang ada masjid satu, musalla ada 5 misalnya, ya tak? Nah, masa musalla ini sebenarnya masjid. Kenapa masjid? Karena di situ didirikan solat 5 waktu dan dikumandangkan azan. Maka ini adalah fungsinya masjid.
masjid, cuma tidak masjid jami'. Apa sebab? Tidak dirikan Jumat di situ sebagai mensyaratkan. Bagi yang mensyaratkan masjid, otomatis di ballroom hotel tidak disyariatkan untuk melakukan sholat Jumat. Tetapi sebagian lembaga misalnya, khususnya di kota-kota besar, misalnya mereka tidak punya masjid, tapi mereka punya aula yang ditetapkan sebagai tempat untuk sholat Jumat atau sholat fardu. Nah, kalau dia sudah sholat fardu di situ, seluruh anggota satu gedung di situ, mereka sholat di aula itu, maka dia sudah berfungsi sebagai masjid. Maka di situ mereka boleh melakukan Jumat, khususnya bagi ulama yang tidak mensyaratkan Jumat mesti berada di masjid. Karena di awal Nabi SAW dulu ketika ayat Jumat turun, Nabi SAW sholat di tempat Bani Sulaim yang waktu itu belum dibangun masjidnya. Cuma Nabi hanya memberikan batas-batas sehingga menjadi cikal bakal didirikannya Masjidul Jum'ah di Bani Sulaim. Siapa yang nanti ke Quba misalnya, jalan ke Quba sebelah kirinya, kalau tak berganti jalan sekarang, ya maka itu ada namanya Masjidul Jum'ah, tempat Nabi sholat Jumat pertama dulu di situ. Wallahu taala alam. Jadi kalau seandainya kondisinya antum sedang musafir dan ada acara di sana dan itu tidak biasa digunakan tempat sholat berjamaah, maka antum tak wajib sholat Jumat. Tapi kalau seandainya memang sudah biasa digunakan tempat sholat di situ, bagi yang tidak mensyaratkan sholat Jumat masjid, maka sah sholat Jumat walaupun tidak di masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, silakan Pak. Ya dulu kadang menggotu, kadang tak ada semua sekalian. Baik, silakan. Ya. Nah, tidak ada najis. Kalau tak nampak najisnya, tidak apa-apa. Nah, kecuali nampak tonggok situ. B1, B2 kan? Ya, pada bekas kan dicuci. Ini masalahnya kadang. Jadi kan najis kan ada bila anjing menjilat bejana seseorang mesti disamak 7 kali. Nah, apakah ini khusus yang dijilatnya atau bekas tempat masaknya juga disamak? Atau pas kena pakaian kita juga disamak? Hah? Kone baju ada disamak? Tidak, cukup dicuci. Karena ini cukup khusus dengan bejana tempat kita makan. Wallahu a'lam. Nah, dan Nabi saya tidak tahu Nabi mempertanyakan ini tempat najis atau tidak. Maka kita tidak boleh mencari sesuatu yang tidak jelas. Nah, wallahu a'lam. Nah, contoh di hotel misalnya Pak, mohon maaf, di hotel kadang kan ada makan yang halal, ada yang tidak halal. Tu baidu dulu pinggan. Enggak. Insyaallah wallahu a'lam. Kan sudah dibahas dulu. Hah? Bab tayamum. Sudah itu balik ke haid balik. Hah? 6. Memang ada sebagian mempermasalahkan tertib hadis ini dalam Sahih Muslim. Sebagian mengatakan Imam Muslim sebenarnya belum sempat merevisi kembali sahihnya ini. Belum sempat merevisi. Buktinya judul bab ini bukan Imam Muslim yang buat. Judul nama kitab beliau hanya sempat menyebutkan hadis-hadisnya. Tetapi sudah hadis per bab, cuman belum membuat nama babnya, sehingga ulama menyebutkan yang membuat nama bab ini adalah Qadhi'iyat yang wafat 544 Hijriah, dan ada yang mengatakan Imam An-Nawawi rahimahullah taala ketika mensyarah Sahih Muslim. Jelas? Jadi emang ada yang bermaksud tadi sudah sampai tayamum kok tiba-tiba haid balik lama. Jadi wallahu taala alam, nampaknya Imam Muslim belum sempat merevisi tertibnya tadi. Tapi kan tidak masalah ya. Alhamdulillah. Sebab hadis-hadisnya sudah beliau susun, cuman belum membuatkan judulnya. Sama dulu Imam Al-Bukhari rahimahullah
ketika sudah mengumpul dan menyaring hadis sahih itu dari 60.000 hadis sahih, kapan dia buatkan babnya? Setelah beliau istikharah, dan itu di Raudhah Asy-Syarifah di Masjid Nabawi. Ketika bulan terang, beliau setiap satu terjemah, setiap judul bab, beliau solat istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Setelah beliau melakukan upaya keilmuan yang sangat teliti, lalu setelah itu untuk finalisasinya, untuk naskah akhirnya, tabiatnya beliau lakukan di Masjid Nabawi di dalam Raudhah. Yang kau ni pasal buik masuk kan, tak kan sampai nulis gini situ. Kalau dulu tak, ulama banyak menulis di Raudhah dulu. Dan Imam Al-Bukhari setiap menuliskan judul satu bab, maka beliau istikharah salat dua rakaat. Sebagian riwayat mengatakan setiap hadis malah. Kalau sempat setiap hadis, beliau salat 2 rakaat satu hadis. Asal hadisnya ada sekitar 4.000 hadis, maka 4.000 kali 2 8.000 rakaat dia salat. Tapi wallahu alam, yang al-aqrab adalah setiap terjemah, setiap judul bab beliau istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baru beliau tuliskan, dan di situ lahirnya naskah mughayyadhah yang direvisi. Itulah sebabnya dari sisi ini Imam Al-Bukhari kelihatan fikihnya dalam terjemahnya. Kalau Imam Muslim dari tertib hadisnya lengkap, sanadnya lengkap, lafaznya, Imam Muslim kelebihannya di sini. Wallahu taala alam. Masyaallah Ustaz, atuk lah tinggi kaji tu masyaallah. Jazakallah khair. Baik, kita tutup sampai di sini. Ternyata jam itu akur enggak? Hah? Indah. Jadi jam salah enggak dan rusak jo. Jadi awak kecen pagi jailah. Rupanya sudah malam ya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya. Mohon maaf Jun. Iya, mohon maaf. Tadi saya melihat jam itu masih lama nih. Masih. Ya kita berhenti biasa jam 8 kan. Sekarang masih setengah 8. Kita sambung lagi. Baik, kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.